Maluku Utara ibarat cewek cantik yang diperbincangkan banyak pihak. Dibandingkan pilkada lain, Maluku Utara nampak mengudara dan menjadi trending topik sampai sekarang. Tentu hal ini tidak terlepas dari bagaimana strategi kampanye pasangan calon memanfaatkan perkembangan digital untuk meraih perhatian publik. Kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, sederhana sekali. Itu karena salah satu pasangan adaptif dengan perkembangan digital, mengerti konten, mengerti pakai media sosial untuk kampanye, mengerti bagaimana publik perasa penasaran dengan dia kegiatan calon gubernur. Sementara pasangan yang lain cenderung masih tutup diri di media sosial, setengah hati untuk mau adaptif dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Hal itu memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat penting untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pilkada Maluku Utara adalah bukti bahwa perkembangan media sosial tidak boleh dianggap sepele dalam setiap agenda pembangunan di Indonesia, tak terkecuali di Maluku Utara. Sudah waktunya untuk berbenah, tak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Kalau dulu orang protes kebijakan pemerintah memerlukan waktu dan tenaga yang banyak, sekarang dengan smartphone, orang bisa langsung bicara belak-belakan. Satu hal yang pasti, media sosial telah menjadi ruang baru untuk menyuarakan aspirasi publik, ruang baru untuk menyuarakan suara pinggiran dan akar rumput. Meskipun tantangannya adalah bagaimana media sosial dapat digunakan dengan bijak demi demokrasi yang lebih sehat. Orang kembali ke Pilkada Maluku Utara, di mana sejauh ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Di antaranya terkait keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan. Sejumlah pasangan calon masih belum puas dengan keputusan penyelenggara pemilu. Pasangan Bapak Ali Yangmus Sahril Tahir, Bapak Sultan Hussein Al-Tingsah, Asrul Rashid Ihsan, dan Bapak Muhammad Kasubah Basri Salama kompak tuntut ke Mahkamah Konstitusi terkait adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan ASN serta dugaan perlakuan istimewa terhadap calon tertentu, seperti dalam hal pemeriksaan kesehatan Ibu Shirley Juanda. Namun di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait membantah tuduhan itu. Dorang menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan dilakukan sesuai peraturan yang ada. Pemeriksaan kesehatan Ibu Shirley Juanda misalnya diklaim telah melalui prosedur yang benar dengan pengawasan dari Bawaslu dan rekomendasi rumah sakit yang relevan. Dari situ orang bisa lihat adanya perbedaan pandangan antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak lembaga penyelenggara pemilu, yang selanjutnya bikin publik dilema sampai sekarang. Proses pemilihan yang melibatkan banyak pihak tentu menuntut transparansi yang maksimal. Ketika ada tudingan yang tidak terjawab secara memadai, hal itu dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pada titik ini, muncul pertanyaan penting. Apakah proses pemilihan yang torang jalani sudah cukup transparan dan akuntabel? Apakah benar-benar ada celah penyalahgunaan kekuasaan? Ataukah hanya ketidakpahaman dari pihak yang merasa dirugikan? Sekarang semua ada di Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang punya wewenang untuk kasih selesai sengketa yang ada. Orang berharap Mahkamah Konstitusi jaga marwah dan integritasnya agar keputusan yang lahir bisa diterima semua pihak. Pertanyaannya adalah, apakah Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang objektif dan mengakomodasi semua pihak tanpa ada rasa keberpihakan? Proses pemilu yang adil, jujur, dan transparan adalah dasar bagi sistem demokrasi yang sehat. Selanjutnya menjadi pertanyaan, apakah orang sudah cukup memiliki mekanisme yang efektif untuk mewujudkan hal itu? Ataukah justru orang masih berada dalam sistem yang rawan disalahgunakan? Pertanyaan-pertanyaan itu jadi tugas rumah besar, berharap ke depan sistem memilih pemimpin demokrasi bisa lebih matang, terutama di Maluku Utara yang kini berada di bawah sorotan nasional.